Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat samyang roll rice paper. Ini enak banget buat cemilan atau ide jualan takjil bulan puasa, insya Allah laris banget. Pertama-tama siapkan rice paper. Ini Bude menggunakan yang bulat. Ada juga mie samyang ramen. Teman-teman bisa menggunakan mie yang lainnya, pokoknya sesuai selera. Ada juga protis keju dan juga rumput laut. Lanjut didihkan air dan rebus mie-nya sampai lunak, sampai matang. Ini mie-nya sudah matang, sudah lunak, segera angkat dan tiriskan. Kemudian tuang bumbu mie-nya ke dalam piring. Kemudian beri air. Ini air matang ya teman-teman, diaduk-aduk. Dan masukkan mie yang tadi sudah direbus. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Lanjut, siapkan air. Ini air matang. Dan rendam rice paper sampai merata. Ini supaya rice papernya lembek teman-teman. Kemudian beri rumput laut serta mie samyangnya. Dan dilipat seperti ini. Kiri kanannya. Kemudian digulung. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Yang sudah subscribe, Bude ucapkan terima kasih. Kemudian lakukan semuanya sampai selesai. Ini enak banget buat cemilan atau bekal anak sekolah, atau untuk ide jualan takjil di bulan Ramadan, insya Allah laris banget. Ini juga yang memakai keju, taruh kejunya terlebih dahulu, kemudian mie samyangnya. Dan lakukan semua sampai selesai. Ini simple praktis banget, olahan mie kekinian, insya Allah anak-anak suka banget. Langsung dicemil, dimakan, sangat mengenyangkan. Di saat malas makan nasi, ini bisa menjadi solusinya. Bisa langsung dimakan ataupun digoreng terlebih dahulu ya teman-teman. Digorengnya agak berjarak supaya tidak saling menempel. Dan dibolak-balik supaya matang merata. Dan ini sudah cukup digoreng sebentar saja. Segera angkat dan tiriskan. Tara, samyang roll rice paper siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat martabak telur mini. Ini enak banget buat cemilan ataupun untuk lauk makan nasi. Pertama-tama, siapkan sosis. Bisa memakai sosis ayam atau sapi ya teman-teman, pokoknya sesuai selera. Kemudian dibelah seperti ini dan dipotong-potong kecil. Adapun bumbu-bumbunya, ini ada 5 siung bawang merah, diiris tipis kemudian dicincang kasar.
3 siung bawang putih digeprek dan dicincang kasar juga. 2 batang daun bawang kemudian dipotong-potong. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu cincangan bawang merah dan cincangan bawang putih. Ditumis, digosreng-gosreng sampai harum, sampai layu. Ini bawang merah, bawang putih sudah harum, masukkan potongan sosisnya. Ditumis, digosreng-gosreng kembali sampai sosisnya matang. Ini sosisnya sudah matang, masukkan potongan daun bawang. Diaduk-aduk, digosreng-gosreng kembali sampai daun bawangnya layu. Ini daun bawang sudah layu, masukkan 3 butir telur ayam. Kemudian diaduk-aduk, digosreng-gosreng sampai telurnya matang. Ini telur sudah setengah matang, masukkan garam, kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan dan sejumput lada bubuk. Kemudian digosreng-gosreng kembali, diorak-arik sampai telurnya benar-benar matang. Ini semuanya sudah matang, matikan api dan biarkan hangat-hangat kuku. Lanjut, siapkan kulit lumpia dan isi dengan 1 sendok makan dan rekatkan dengan tepung terigu yang dicairkan. Seperti ini melipatnya dan lakukan semuanya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Yang sudah subscribe, Bude ucapkan terima kasih. Martabak telur mini ini bisa buat stok frozen food ya teman-teman. Dimasukkan ke wadah tertutup dan simpan ke dalam kulkas. Sewaktu-waktu kita butuh tinggal goreng. Dan ini kebetulan mau bulan puasa, bisa membuatnya lebih banyak lagi buat stok. Lanjut, panaskan minyak goreng. Goreng martabak mininya dengan api sedang saja teman-teman. Jangan terlalu besar, karena ini martabaknya cepat matang dan mudah gosong. Sekiranya bawahnya sudah kecoklatan, dibalik supaya kedua sisinya matang merata. Dan ini martabaknya sudah matang merata, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, martabak telur mini siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat martabak tahu kulit lumpia. Olahan tahu telur yang sangat simpel dan praktis, bisa dijadikan cemilan atau ide jualan bulan Ramadan. Selain bahannya sangat murah dan mudah didapat, insya Allah dijual juga bakalan laris manis. Pertama-tama, Bude mau membuat bumbunya. Ini ada bawang merah ukuran kecil-kecil, Bude hitung 6 siung. Ada juga 4 siung bawang putih. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam supaya lebih mudah dihaluskan. Ini bumbunya sudah halus, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan tahu putih. Ini Bude menggunakan 8 potong tahu putih ukuran sedang. Kemudian dihancurkan memakai garpu seperti ini. Ini sudah halus, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 2 butir telur ayam, kemudian dikocok lepas. Ini ada juga 2 batang daun bawang, kemudian dipotong-potong.
Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bumbu layu dan harum. Ini bumbunya sudah harum, masukkan tahu yang sudah dihancurkan. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai kadar air menyusut. Diaduk-aduk terus supaya tidak gosong. Kadar air sudah menyusut, masukkan potongan daun bawang dan digonsreng-gonsreng kembali. Ini daun bawang sudah layu, masukkan telur yang sudah dikocok dan diorak-arik sampai telurnya matang. Ini telur sudah setengah matang, masukkan kaldu jamur dan juga gula pasir, masing-masing 1/4 sendok makan dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, matikan api dan biarkan sampai hangat-hangat kuku. Kemudian siapkan kulit lumpia. Beri isian sekitar 1,5 sendok makan. Kemudian dilipat seperti ini, kanan kirinya. Dan diolesi dengan tepung terigu yang sudah dicairkan sebagai perekatnya. Ini sebenarnya bisa langsung digoreng, tapi Bude mau kulitnya lebih tebal, supaya nanti kalau sudah matang lebih kriuk, lebih crunchy tahan lama. Jadi kulit lumpianya dilapisi dan lakukan semuanya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Insya Allah bakalan ada resep-resep menu sederhana, menu rumahan yang sangat simpel dan praktis. Ini setelah dilapisi kulit lumpia kembali, tampilannya juga lebih rapih. Ini semuanya sudah selesai, siap digoreng. Untuk frozen food bisa ditaruh di wadah tertutup seperti ini, ditaruh di dalam kulkas, sewaktu-waktu butuh tinggal goreng. Lanjut, panaskan minyak goreng. Goreng martabak tahunya dalam minyak panas, api sedang, cenderung kecil ya teman-teman. Dan diusahakan dibalik sekali saja supaya tidak banyak menyerap minyak. Ini kedua sisinya sudah matang, segera diangkat dan tiriskan berdiri supaya minyaknya turun ke bawah. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, martabak tahu kulit lumpia siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat martabak mie kulit lumpia. Cemilan yang unik dan enak, cocok untuk ide jualan takjil buka puasa atau untuk cemilan teman ngeteh. Bahan bakunya mudah dicari dan lumayan murah. Rasanya yang enak gurih, pastinya bikin lagi. Jadi teman-teman silahkan dicoba, cocok banget untuk ide usaha juga. Pertama-tama siapkan 2 bungkus mie goreng, Bude menggunakan mie goreng sedap, teman-teman bisa menggunakan mie goreng instan lainnya. Kemudian tuangkan bumbu ke dalam piring, tuangkan semuanya, dan beri 1 sendok makan air matang, dan diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Lanjut didihkan air, kemudian rebus mie sampai matang atau sampai lunak. Ini mie-nya sudah matang, sudah lunak, segera angkat dan tiriskan. Kemudian tuang ke dalam piring dan diaduk-aduk supaya tercampur merata.
Kemudian siapkan kulit lumpia dan beri sekitar 1 sendok seperti ini. Secukupnya, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti mudah sobek. Kemudian dilipat seperti ini. Sangat mudah banget. Dan sebagai perekatnya, Bude menggunakan tepung terigu yang dicairkan. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Insya Allah setiap harinya ada resep-resep masakan rumahan yang simple, sederhana, yang pastinya sangat mudah dibuat. Ini dilipat seperti ini dan direkatkan dengan tepung terigu yang dicairkan. Sangat mudah dibuatnya. Martabak ini bisa juga dijadikan frozen food, masukkan ke dalam wadah tertutup dan simpan ke dalam kulkas. Sewaktu-waktu butuh tinggal goreng. Dijual 1000-an bakalan laris banget. Selain murah meriah, rasanya juga enak gurih bikin nagih. Dan ini semuanya siap digoreng. Goreng martabak mie dalam minyak panas, api sedang cenderung kecil. Diusahakan dibalik sekali saja supaya tidak menyerap banyak minyak. Dan ini kedua sisinya sudah matang merata. Sudah kecoklatan, segera angkat dan tiriskan berdiri supaya minyaknya turun ke bawah. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, martabak mie kulit lumpia siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat cipuk atau aci kerupuk atau juga cireng kerupuk. Cipuk ini berasal dari Sunda, Jawa Barat, memiliki cita rasa yang gurih dan juga memiliki tekstur yang kenyal di dalam, kriuk di luar. Cipuk ini bisa dijadikan cemilan atau ide jualan yang menjanjikan. Pertama-tama, siapkan kerupuk bawang. Ini sekitar 250 gram. Kemudian ditumbuk atau dihancurkan kasar. Bisa menggunakan ulekan seperti ini ataupun di chopper. Dan ini kira-kira seperti ini. Dan kemudian pindahkan ke dalam wadah memakai mangkok ataupun piring. Kemudian potong-potong 2 batang daun bawang. Kemudian siapkan wajan, masukkan sekitar 10 sendok makan tepung tapioka dan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Tambahkan air sekitar 700 ml. Masukkan 1/4 sendok makan garam, kaldu jamur dan juga bawang putih bubuk masing-masing setengah sendok makan. Serta lada bubuk sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk, ini kompornya keadaan mati ya teman-teman. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nyalakan kompor dan diaduk-aduk terus sampai tepung acinya mengental dan berwarna putih transparan. Pokoknya diaduk-aduk terus ya teman-teman supaya tidak gosong. Dan ini acinya sudah berwarna putih transparan, segera matikan apinya. Dan ambil 1 sendok adonan memakai 2 sendok seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam kerupuk yang tadi sudah ditumbuk. Kemudian baluri dengan kerupuk secara merata. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih
Dan kemudian dikepal-kepal serta ditekan-tekan supaya kerupuknya menempel ke dalam adonan acinya. Dan agak sedikit dipipihkan seperti ini. Mau besar atau kecil pokoknya sesuai selera. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Dan ini sebelum digoreng biarkan dingin, didiamkan sekitar 20 menit. Untuk stok frozen food bisa dimasukkan ke wadah tertutup seperti ini, simpan di dalam kulkas, sewaktu-waktu kita butuh tinggal goreng. Sambil menunggu cipuknya dingin, Bude mau membuat sambal rujaknya. Ini ada cabai, tingkat kepedasan sesuai selera, 1 siung bawang putih, 1/4 sendok makan garam, dan juga gula merah. Kemudian diulek atau dihaluskan seperti ini. Tambahkan air asam jawa. Ini sekitar 3 sendok makan. Pokoknya nanti diicip-icip. Kalau misalkan kurang manis bisa ditambahkan gula merahnya. Kurang asam bisa ditambahkan air asam jawanya. Pokoknya soal rasa sesuai selera. Ini cipuknya sudah dingin, goreng dalam minyak panas, api sedang cenderung kecil. Dan dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Ini kerupuknya sudah mulai mengembang, cantik banget tampilannya. Ini sudah agak kecoklatan, kerupuknya sudah matang merata. Segera angkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara, cipuk, aci kerupuk, ataupun cireng kerupuk siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat cipuk, aci kerupuk, atau cireng kerupuk. Rasanya enak banget, kenyal gurih. Cipuk sendiri sudah jarang banget dijual, sudah langka, makanya Bude bikin sendiri. Kalau kemarin Bude sudah membuat cipuk versi crispy, kali ini Bude membuat cipuk versi dikukus. Bahan utamanya ini ada 2 macam kerupuk, ada kerupuk orange, ini kerupuk yang biasa dibuat seblak, dan juga kerupuk bawang, kerupuk putih warna-warni seperti ini, masing-masing 100 gram. Kemudian direndam dengan air panas. Pastikan semua terendam dengan air. Ini direndam sekitar 20 menit atau sampai lembek. Tapi jangan terlalu lembek ya teman-teman. Dan setelah direndam selama 20 menit, ini kerupuknya sudah lembek. Tapi jangan terlalu lembek atau hancur ya teman-teman. Masih bertekstur seperti ini. Kemudian ini ditiriskan. Siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan kerupuk yang sudah ditiriskan. Tambahkan tepung kanji atau tepung tapioka 5 sendok makan. Masukkan air 300 ml. Tambahkan garam, kaldu jamur, bawang putih bubuk masing-masing 1/4 sendok makan. Kalau teman-teman tidak ada bawang putih bubuk, bisa menggunakan bawang putih yang dihaluskan. Dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Diaduk-aduk supaya larut dan tercampur merata.
Kemudian pindahkan ke loyang atau timbul seperti ini yang diolesi dengan minyak goreng supaya nanti kalau sudah dingin cipuknya mudah dikeluarkan. Masukkan semuanya ke dalam wadah. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Yang sudah subscribe, Bude ucapkan terima kasih. Insya Allah bakalan ada resep-resep mudah, simple setiap harinya. Ini siap dikukus. Ini dikukus sekitar 30 menit. Dan setelah 30 menit, matikan api dan didiamkan sekitar 4-5 jam atau sampai benar-benar dingin dan mengeras. Dan ini cipuknya sudah dingin. Keluarkan dari wadah dengan spatula seperti ini, disisir pinggirannya. Karena ini tadi sudah diolesi minyak goreng, jadi tidak terlalu sulit mengeluarkan cipuknya. Diberi tepung kanji ya teman-teman, supaya tidak saling menempel satu dengan yang lainnya. Kemudian ditaburi lagi atasnya seperti ini. Dan dipotong-potong menggunakan pisau yang sudah diolesi minyak goreng, supaya lebih mudah dan tidak menempel. Dipotong sesuai selera, mau besar atau kecil, tipis atau tebal. Cipuk atau cireng kerupuk ini enak banget, kenyal, gurih, bisa buat cemilan ataupun ide jualan. Dan ini sebelum digoreng, ditaburi atau diolesi dengan tepung kanji. Supaya digoreng juga tidak meletup-letup dan tidak saling menempel antara satu dengan yang lainnya. Ini sudah dipotong-potong semua, siap digoreng. Panaskan minyak goreng, goreng cipuk dalam minyak panas api sedang cenderung kecil. Dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Cipuk ada dua versi. Kalau kemarin Bude sudah membuat versi yang crispy, ini Bude membuat yang dikukus. Teman-teman nanti bisa dicoba kedua resepnya. Menurut teman-teman lebih suka yang mana? Yang versi crispy atau versi dikukus? Silahkan komen di kolom komentar. Ini sudah matang, siap diangkat dan tiriskan. Dan goreng semuanya sampai selesai. Tara! Cipuk atau aci kerupuk atau juga cireng kerupuk siap dinikmati. Dimakan dengan sambal rujak. Resep sambal rujaknya sudah ada di video Bude sebelumnya. Ditaburi dengan bon cabe ataupun saus sambal, pokoknya sesuai selera. Ini Bude mau icip-icip, kenyal banget, lembut banget, enak gurih. Dicocol dengan sambal rujak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget, kenyal, gurih, lembut. Dicocol dengan sambal rujak yang pedas, manis, asem. Pokoknya bikin lagi. Cocok banget untuk cemilan atau ide jualan. Untuk stok frozen food, bisa dimasukkan ke wadah yang tertutup, disimpan ke dalam kulkas, sewaktu-waktu kita butuh tinggal goreng. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah, jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.